Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Terlalu malu mengingat momen tadi. Gila lo bro, nikah nggak ngundang lagi, teriak Sian saat masuk ke dalam ruangan Dani. Siapa yang bilang? Tanya Dani menarik sudut bibirnya kecil. Nyokap lo lah, kemarin acara arisan sosialitanya, gue ngaterin mama. Terus nyokap lo bilang, nggak usah kenalin perempuan lain lagi ya sih ke Dani, dia udah nikahin perempuan cantik. Ucap Zian menirukan gaya bicara Mama Dani. Benar tega lo anggap apa gue sama Zaki yang nemenin lo selama ini, tunjuk Zian kesal. Zaki mana? Tanya Dani tak melihat satu sahabatnya lagi. Jawab pertanyaan gue kampret, bukan malah ngalihin pertanyaan. Beneran lo udah nikah? Tanya Zian penasaran. Sahut Dani pelan. Gue butuh jawaban bro, kalau memang benar berarti gue gak ngenalin lagi lu ke perempuan lain. Secara ada sepupu gue yang baru datang dari Jakarta. Janda sih tapi cantik, ucap Zian terkekeh. Nggak perlu, istri gue jauh lebih cantik, jawab Dani cepat. Belagu lo, siapa? Tanya Zian lagi. Jangan bilang perempuan kemarin, tebak Zian. Yup, lo hebat, puji Dani. Namanya Vira, gue udah nikahin dia, jawab Dani tersenyum mengingat wajah Safira. Lo gila dan dia kan OB, tekan Zian tak percaya. Memangnya kenapa kalau OB nggak boleh gue nikah sama OB? OB juga manusia dan berhak bahagia, apalagi gue mencintainya, jawab Dani tersenyum kecil. Zian menggelengkan kepalanya melihat sahabatnya yang sudah mulai bucin. Dia kurang setuju jika Dani menikahi Vira, meskipun Vira cukup cantik tapi Vira datang dari kalangan biasa. Gimana ceritanya kalian bisa nikah? Bukannya waktu di kafe lo sok jual mahal? Tanya Zian penasaran. Dani menceritakan bagaimana kronologinya dan sampai dia ditangkap warga hingga malam itu juga harus menikahi Vira. Jadi, dia nggak cinta sama lo? Tanya Zian. Bukan nggak cinta tapi belum, gue yakin kita bakalan sama cinta, jawab Dani. Gue jadi penasaran dengan sosok Vira yang bisa buat lo bucin separah ini, apa kehebatannya? Ujar Zian menaikkan alisnya yang Dani bisa tahu ke arah mana pembicaraan Zian. Tapi Dani tidak mau terpancing, karena Vira sosok perempuan luar biasa menurut Dani, cukup dia yang tahu bagaimana rumah tangganya. Dani tidak ingin dijadikan konsumsi publik, apalagi Vira perempuan yang pemalu, sudah pasti Vira tidak pede jika harus diceritakan. Pokoknya dia luar biasa menurut gue, nggak bisa diceritakan, bukan konsumsi publik, cukup gue yang tahu, tegas Dani. Wow, beruntung sekali OB itu diperlakukan permaisuri oleh lo, sindir Zian. Lebih dari permaisuri, jawab Dani. Di mana dia? Boleh gue kenal bro? Belum waktunya, nanti pasti akan gue kenalin, jawab Zian. Oke, gue tagih janji lo lusa saat ulang tahun perusahaan lo, gue mau kenalan sama dia.
Gue juga berinvestasi di perusahaan ini, jadi boleh dong gue datang. Boleh, tapi jangan macam-macam, meskipun lo sahabat gue. Gue nggak segan buat ngehajar lo, kalau macam-macam, ancam Dani sambil menyunggingkan senyumnya. Takut, ucap Zian langsung keluar dari ruangan Dani dengan terkekeh geli. Ups, Pak Zian, maaf, ucap Utari menundukkan kepalanya karena akan menabrak Zian yang baru keluar dari ruangan Dani. Zian memandang Utari dari kepala sampai kaki. Seksi, satu kata untuk perempuan cantik di hadapannya ini membuat Zian ingin merasakannya. Andai saja Utari bukan sekretaris Dani, sudah pasti akan dibawa Zian ke ranjangnya dan dipastikannya Utari akan menjerit keenakan semalaman. Zian memang beberapa kali datang ke kantor Dani untuk kerja sama mereka, dan Utari sudah mengenalnya. Zian memang sedikit playboy, oleh karena itu dia tidak berminat menjalin hubungan serius pada perempuan. Karena dia sendiri tak ingin ada ikatan pernikahan, meskipun usianya sudah matang dan mapan. Tapi Zian lebih suka one night love, menurutnya lebih nyaman tanpa beban. Tanpa ada yang menuntut dirinya untuk setia, karena Zian memang bukan lelaki setia. Jika kamu bosan bekerja pada Dani bisa datang padaku, bisik Zian lalu pergi dengan senyuman manisnya. Tidak bisa dipungkiri Utari, kalau Zian memang tampan, tapi hati Utari sudah tertambat pada Dani, yang dia anggap masih menduda saat ini. Siang Pak, siang ini makan di luar atau di sini Pak? Tanya Utari lembut, dia terus berusaha menggoda Dani agar meliriknya. Saya makan di luar saja, jawab Dani karena tadi dia mendapatkan pesan dari mamanya. Kalau Vira sedang berbelanja dan akan kembali ke butik siang ini, jadi Dani berniat menyusul istrinya itu. Utari tersenyum simpul, dia pikir Dani akan mengajaknya makan siang di luar. Karena jam 2 ini mereka ada meeting bersama Pak Haikal. Permisi Pak, saya siap dulu, jawab Utari segera berjalan keluar ruangan. Dani melirik jam tangannya pukul 12 siang, sepertinya dia harus sholat zuhur terlebih dahulu dan menyusul istrinya ke butik. Utari merapikan meja kerjanya dan sekilas melihat dandanannya apa masih baik-baik saja. Dani keluar dari ruangannya dan diikuti Utari segera. Kamu mau kemana? Tanya Dani heran karena Utari memegang berkas dan berjalan di sebelahnya. Ikut Bapak, jawab Utari cepat. Ikut saya, memangnya saya mengajak kamu, saya ada urusan lain. Tapi kita ada meeting jam 2 ini Pak, ucap Utari berusaha memberitahu. Saya tahu, meetingnya di kantor, jam 2 saya akan pulang. Hubungi sekretaris Pak Haikal kalau meeting seperti biasanya di kantor, tegas Dani. Jadi Bapak mau kemana? Tanya Utari kecewa. Itu urusan saya, apa setiap saya pergi harus memberi laporan pada kamu, marah Dani. Utari menghentak kakinya kesal, karena Dani selalu saja bersikap ketus padanya. Padahal dia sudah berusaha mengejar Dani, bahkan mencari tahu siapa Dani dulu dan Utari mendapatkan informasi. Kalau Dani suka menikahi sekretarisnya, hingga membuat Utari merasa mendapatkan angin segar.
Tapi sikap Dani sama sekali tidak menunjukkan kalau dia menyukai Utari, meskipun berbagai macam usaha sudah ditunjukkannya. Dani memarkirkan mobilnya di depan butik mamanya. Kantor Dani dan butik tidak jauh, hanya butuh 5-10 menit sudah sampai. "Ma, mana istriku?" tanya Dani pada mamanya yang sedang melayani beberapa pelanggan butik teman sosialitanya. "Ada di dalam sedang menyiapkan makan siangmu. Tadi mama sudah bilang kalau kamu akan datang," jawab mamanya. Dani segera masuk ke dalam ruangan mamanya. "Itu Dani Jeng?" tanya teman mama Dani. "Iya," sahut mama Dani lembut. "Tampan ya Jeng, sayang anak saya sudah menikah, kalau tidak saya mau Dani menjadi menantu saya." "Jeng bisa saja, Dani juga sudah menikah Jeng," jawab mama Dani. "Bukannya kemarin Jeng bilang duda?" "Iya, tapi sekarang sudah menikah, istrinya ada di dalam. Ayo Jeng, mau baju yang mana?" Ucap mama Dani mengangkat beberapa pilihan baju di butiknya membuat mereka mengakhiri obrolannya. "Sayang," panggil Dani saat membuka pintu ruangan mamanya. Dani terdiam melihat penampilan Vira yang amat cantik, dengan rambut lurus tergerai dan memakai dress cantik di bawah lutut. Terlihat jelas Vira baru mempermak dirinya di salon. Vira menatap Dani yang hanya berdiri di pintu. "Mas, ayo makan dulu," ucap Vira tersenyum manis. Dia juga berusaha menghilangkan kegugupannya di hadapan Dani saat ini. Penampilan Vira benar cantik hingga Dani tak mampu mengedipkan matanya. "Cup." Dani memberikan sebuah kecupan di pipi Vira saat mereka berdekatan. Sebuah kecupan yang sanggup membuat Vira merasakan debaran jantungnya tak beraturan. Dani menarik napas dalam untuk menghirup aroma menyenangkan dari kulit sang istri. Jari telunjuknya menelusuri tulang selangka yang menyembul jelas di belakang tubuh Vira. "Wangi sekali, aku suka dengan wangi tubuhmu," ujar Dani dengan suara rendah. Terlihat jelas dia menahan hasratnya saat ini. Napas Vira menjadi berat saat bibir suaminya terus memberi kecupan sepanjang leher hingga bahu. Bahkan sesekali Dani menjilatinya. Bahkan tangan Dani sudah mengerayangi di paha mulus Vira. Dani benar terhipnotis oleh istrinya ini. Geli, Vira berusaha menahan suara aneh dari dalam dirinya. Namun laki itu tidak peduli sedikit pun. Saat ini tangannya berhasil menyusup ke dalam celana Vira membuat perempuan itu menggigit bibir bawahnya. Tanpa permisi, Dani memangku Vira untuk berpindah tempat. Bukan ala bridal. Namun laki itu membuat kedua kaki istrinya melingkar di pinggang. Vira sampai harus berpegangan dengan benar pada pundak suaminya karena tindakan tiba-tiba yang Dani lakukan. Bukan membawa ke sofa atau kamar kecil tempat istirahat mamanya. Laki itu justru mendudukan Vira di atas meja kerja mamanya, tempat yang paling dekat dari mereka. Dani mencium Vira hingga gadis itu tidak sempat menghindar. Dilumatnya bibir lembut itu, satu tangan menyangga leher, satunya lagi bermain di bawah sana. Sungguh sempurna sekali permainan yang sedang Dani tunjukkan.
Sanggup membuat udara menjadi menipis seketika, terbukti dari napas Vira yang mulai menyempit. Ikutin lidahku sayang, ucapnya dengan berbisik. Cecak yang menjadi saksi bisu bagaimana kedua insan itu bercumbu bahkan tidak bisa mendengar suara Dani yang sangat pelan. Teredam gairah yang memuncak. Vita menuruti ucapan Dani di mana Vira menggerakkan lidah kemana laki itu bergerak di dalam mulutnya. Suara kecapan yang terdengar jelas itu tidak mampu lagi Vira redam. Bahkan suara desahannya meluncur begitu saja meski sudah sekuat tenaga ia tahan. Jari Vira meremas tubuh kekar suaminya ini saat Dani berusaha menerobos dinding pertahanan Vira dengan satu jarinya. Tidak peduli jika remasan itu akan membuat tubuh suaminya sakit karena perempuan yang masih perawan itu sedang berpegang pada tubuh suaminya. Untung saja Dani mendudukkannya di meja. Jika tidak, sudah bisa dipasti Vira tidak dapat berdiri dengan benar. Kedua kakinya kehilangan tenaga agar kuat berdiri tegak. Apa melakukannya di sini akan terasa nyaman? Kamu baik saja jika aku melakukan itu di sini, tanya Dani pelan. Dia sudah tak bisa menahan lagi karena satu tangannya sudah dipenuhi cairan basah yang berasal dari tubuh Vira bagian bawah. Mas, ini butik Mama, nanti Mama masuk, jawab Vira gugup. Dia sendiri sebenarnya menginginkan lebih tapi mau bagaimana lagi ini butik. Vira pasti akan malu jika tiba sang mertua menerobos masuk. Kita lanjutkan di rumah, ucap Dani hendak mengajak Vira pergi. Makan dulu Mas, pamali jika makanan sudah disiapkan tidak dimakan, ucap Vira melihat ke arah makanan yang sudah dia siapkan. Dani pun segera masuk ke dalam toilet untuk mencuci muka dan tangannya. Dia sudah diliputin gairah hingga tak menyadari sedang berada di ruangan mamanya. Bisanya dia kehilangan kendali hanya dengan melihat penampilan Vira. Bagaimana jika Vira polos di hadapannya, mungkin saja Dani akan segera menyerangnya karena sudah tidak tahan lagi. Selesai makan ponsel Dani berbunyi tertera nama Utari di sana. Dani melirik ke arah Vira. Angkat Mas, mungkin penting, ujar Vira sedikit ketus. Dani mengangkatnya dan menghidupkan loudspeaker agar pembicaraannya didengar Vira. Dani tahu wajah Vira berubah seketika saat melihat nama Utari. Mungkin istrinya ini cemburu, tapi belum bisa menyampaikan langsung kepadanya. Harus dia yang lebih memahami Vira agar tidak terjadi kesalahpahaman. Halo, jawab Dani. Siang Pak Haikal sudah datang. Maaf mengganggu makan siang Bapak, ujar Utari sopan. Utari berbicara selalu sopan pada Dani, hanya dengan penampilan saja dia menggoda Dani. Kalau untuk ucapan Utari belum berani karena Dani tidak pernah meresponnya. Kepala Dani sebenarnya masih berdenyut karena belum menuntaskan hasratnya. Tapi mau bagaimana lagi, memang jam 2 ini dia sudah ada janji bertemu dengan Pak Haikal rekan kerjanya. Membuat Dani harus kembali lagi ke kantor. Sebentar lagi saya ke sana, jawab Dani mematikan ponselnya dan menyimpan di saku celana. Sayang, aku harus ke kantor, kamu mau ikut atau di sini? Tanya Dani. Di sini saja Mas,
Aku pergi bersama Mama dan pulangnya harus dengan Mama. Kasihan beliau tidak ada yang menemani Mas, jawab Vira cepat. Vira masih belum siap berjalan ke kantor bersama Dani, apa kata orang nanti. Baiklah, tunggu aku di rumah, bisik Dani mesra membuat wajah Vira merona. Dia terlalu malu mengingat momen tadi bisanya dia mengeluarkan suara memalukan itu. Vira mengantarkan Dani sampai di depan pintu butik dan masuk kembali setelah memastikan suami pergi. Sayang, besok ulang tahun perusahaan, kamu pilih pakai baju yang mana? Ucap Mama Dani menyodorkan 2 buah gaun malam berwarna peach dan merah. Vira menatap bajunya, panjang menutupi tubuhnya. Tapi yang berwarna merah terlihat jelas belahan di pahanya, sudah pasti paham mulusnya akan jadi tontonan orang. Vira menggelengkan kepalanya cepat, dilihatnya gaun berwarna peach tersebut lumayan panjang. Dan hanya sedikit belahan sampai betisnya, tidak menampakkan paha. Tapi di punggung belakang terlihat jelas apa dia pede dengan gaun ini, lagi pula dia datang sebagai OB bukan istri Dani. Mama sudah minta pada Dani untuk membawa orang dari luar, bukan OB kantor yang membersihkan acara. Semua pegawai bebas berpesta tanpa mengingat status semua tamu, ucap Mama Dani yang tahu akan isi kepala menantunya ini. Ma, ini sangat mahal, ujar Vira menolak halus. Ini yang disukai Mama Dani dari Vira. Di mana para perempuan lomba untuk mendapatkan kemewahan. Hingga Clara yang sudah hidup mewah pun masih mau berpaling dari Dani mengejar Bian yang lebih kaya lagi. Tapi Vira tidak, dia malah menolak diberikan kemewahan. Sayang, kamu istri dari pengusaha kaya, satu gaun ini tidak ada apanya dibandingkan kamu menyerahkan hidupmu pada Dani. Kamu perempuan yang mampu membuatnya yakin kembali membina rumah tangga. Dani sangat beruntung mendapatkan istri sepertimu, jangan menolak pemberian Mama dan Dani. Semua harta yang kami punya juga kepunyaanmu dan anak kalian nanti. Kamu perempuan tepat untuk Dani nanti, ujar Mama Dani menitikkan air matanya. Ma, jangan menangis, Vira yang beruntung mengenal kalian. Vira berjanji akan menjadi menantu dan istri yang baik untuk Mama dan Mas Dani, ucap Vira memeluk tubuh mertuanya ini. Ayo, pilihan kamu mau yang mana? Tanya Mama Dani lagi. Vira berpikir sejenak, setidaknya gaun peach ini tidak terlalu mencolok di tubuhnya. Meskipun ada bagian tubuh yang terlihat masih bisa diakali Vira dengan menggeraikan rambutnya. Dia tak ingin membuat sang mertua merasa bersedih dengan menolak pemberiannya. Vira nggak masuk lagi, Mbak, tanya Riko pada Tami. Nggak, kemana ya, Mbak? Mana Mbak tahu, marah kali sama kamu, ujar Tami sekenanya. Marah kenapa? Kami PHP, katanya suka sama Vira tapi akhir ini selalu jalan sama Dini. Mungkin aja Vira cemburu, jawab Tami. Jangan ngaco, Mbak. Vira nggak suka sama aku, tiap hari juga dikasih sinyal tapi nggak pernah peka. Kalau nggak peka ya ditembak biar jelas. Mati dong, Mbak, ucap Riko terkekeh kecil. Bersambung.